Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar model linier dengan subbahasan menduga model berpangkat penuh bagian kedua. Jadi untuk materinya ini hampir sama dengan video yang sebelumnya. Tapi di sini kita akan terfokus terhadap dengan selang kepercayaan. Di sini juga ada model regresi linier seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, dan di sini ada asumsinya, dan di sini ada sintaks R-nya. Jadi sama seperti sebelumnya. Lalu ini selang kepercayaan untuk parameter koefisien. Jadi selang kepercayaan ini memberikan rentang nilai di mana kita memperkirakan parameter populasi beta J ini berada dengan tingkat keyakinan tertentu, misalkan ini 95%. Jika kita membuat banyak sampel dan menghitung selang kepercayaan untuk masing-masing sampel, maka sekitar 95 dari selang tersebut akan mencakup nilai parameter yang sebenarnya. Dan dalam rumusnya ini beta J topi plus minus T alpha per 2 N minus P dikali dengan SP beta J topi. Dan untuk sintaks selang kepercayaan seperti berikut ya. Selanjutnya selang kepercayaan dugaan rata-rata perubahan respon. Di sini Y topi bintang plus minus T alpha per 2 N minus P dikali dengan X bintang transpose X transpose X inverse X bintang sigma kuadrat. Dan untuk sintaksnya seperti berikut. Dan juga selang prediksi untuk dugaan perubahan respon. Ini lebih luas dari selang kepercayaan karena selang prediksi ini mencakup ketidakpastian tambahan terkait varians error individual. Dan selang prediksi untuk suatu observasi baru pada titik X bintang dan rumusnya sebagai berikut. Dan komponen sigma kuadrat ini tambahan mencerminkan varians tambahan dari error dan observasi baru yang sebenarnya. Ini sintaks R-nya ya. Nah, sini langsung masuk ke pengujian hipotesis. Ini mungkin kita akan bahas di video selanjutnya ya, fokusnya. Dan ini sintaks R. Ya, langsung ke contoh soal. Di sini ada seorang ekonom ingin mempelajari pengaruh jumlah jam kerja dalam minggu terhadap pendapatan bulanan karyawan dalam ribuan dolar. Di sebuah perusahaan teknologi, dia mengumpulkan data dari 5 karyawan sebagai berikut. Ini jam kerjanya dengan X dan pendapatan bulanannya dengan Y, dan kita dapat menuliskan model regresinya Y sama dengan 0 dengan X tambah dengan error. Yang pertama, tentukan estimasi untuk parameter beta 0, beta 1 menggunakan matriks. Dan yang kedua, hitung selang kepercayaan 95% untuk koefisien beta 1. Ya, untuk estimasi parameter beta 0 dan beta 1 menggunakan matriks ini sama seperti video sebelumnya. Jadi untuk yang X-nya ini awalnya kita tuliskan 1 sebenarnya. Lalu kita tuliskan data yang untuk yang X ini 35, 40, 45, 50, 55. Lalu untuk estimasi parameter beta kita bisa menghitungnya beta topinya X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Lalu kita cari dulu yang pertamanya X transpose X nya. Didapatkan 5, 225, 225, 10, 225. Lalu kita hitung 2 X transpose X inverse nya. Didapatkan 20, 45, minus 045, minus 45, 041. Lalu kita menghitung X transpose Y. Ini didapatkan 26, 1175. Dan kita bisa menghitung nilai beta topi dengan X transpose X inverse dikalikan dengan X transpose Y. Dan didapatkan 495,005. Maka estimasi parameter regresi untuk beta 0-nya 4,95. Dan ini untuk yang beta 1-nya 0,05. Selanjutnya kita menghitung selang kepercayaan 95% koefisien beta 1.
Jadi kita menghitung dulu di sini RSS dengan sigma YI kurangi YI topi kuadrat, di mana Y topi sama dengan X beta topi. Ini Y topi sama dengan 6,7, 7,05, 73, 7,5. Lalu kita bisa menghitung RSS-nya dengan rumus ini, didapatkan 23,175. Lalu kita bisa menghitung estimasi varians sigma kuadrat. Ini RSS sebagai N minus 2. Ini 23175 dibagi 3 jadi 7725. Lalu kita bisa menghitung varians kesalahan beta 1 topi. Untuk varians beta 1 topinya ini sigma topi kuadrat dikali dengan X transpose X inverse, jadi 7725 dikali 0,01 didapatkan 0,07725. Lalu SE beta 1 topi ini var beta 1 topi akar 0,07725 0,2780. Maka untuk menghitung selang kepercayaan N minus 2 yang ada 5 dikurangi 2 jadi 3 dengan T radiusnya 95%. Dan untuk beta 1 topi ini ditambah dengan plus minus T 0,025. Kenapa 0,025? Karena kita tadinya kan 95%, jadi ini 5% dibagi 2 jadi 0,25 dikali dengan ini SE beta 1 topi, jadi 0,05 plus minus 3182 dikali dengan 0,2780. Dan untuk confidence interval 95%, 0,05 plus minus 0,882 dan didapatkan setengah percayaan 95% untuk beta satunya dari minus 0,834 hingga 0,934. Ya, selanjutnya adalah latihan soal. Ini soalnya lagi-lagi setipe dengan yang di atas. Ini untuk yang soal 1 ini terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap gaji. Jadi seorang ekonom ingin mengkaji pengaruh lama pendidikan dalam tahun terhadap gaji bulanan dalam ribuan dolar dari para pekerja di sektor swasta. Data dikumpulkan dari 6 pekerja sebagai berikut. Untuk soal yang sama. Untuk soal yang kedua, ini terkait dengan hubungan antara konsumsi listrik dan pendapatan rumah tangga. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara konsumsi listrik bulanan, ini dalam KWH, dan pendapatan rumah tangga bulanan dalam ribuan dolar. Data dari 5 rumah tangga. Selanjutnya ini ada soal 3, dampak iklan terhadap penjualan produk. Ini seseorang manajer pemasaran ingin mempelajari dampak jumlah uang yang dihabiskan untuk iklan dan ribuan dolar terhadap penjualan produk dalam ribuan unit. Datanya dari 6 bulan kampanye iklan ini sebagai berikut. Untuk soal 4, ini hubungan antara umur dan pengeluaran untuk hiburan. Seorang sosiolog ingin mengkaji hubungan antara umur individu dalam tahun dan pengeluaran bulanan mereka untuk hiburan ini dalam ratusan dolar. Ini ada 7 individu. Soal kelima, ini pengaruh suku bunga terhadap investasi. Seorang analis keuangan ingin mengetahui pengaruh tingkat suku bunga ini dalam persen terhadap jumlah investasi perusahaan dalam juta dolar. Data dari 6 perusahaannya didapatkan sebagai berikut. Untuk soal 6, ini terkait dengan efek populasi terhadap tingkat pengangguran. Seorang ekonom ingin mengetahui pengaruh jumlah populasi dalam ribuan terhadap tingkat pengangguran dalam persen di beberapa kota, dan datanya seperti ini.
Selanjutnya, soal 7 ini pengaruh harga rumah terhadap luas tanah. Seseorang agen real estate ingin mengetahui hubungan antara harga rumah dan ribuan dolar dan luas tanah dalam meter persegi. Untuk soal 8, hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Apakah semakin tinggi nih pembelajarannya, ujiannya semakin bagus, seperti itu. Dan kita akan menghitung nilai selang kepercayaan. Selanjutnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap keuntungan. Ini soal analis bisnis ingin mengkaji pengaruh ukuran perusahaan dalam jumlah karyawan terhadap keuntungan tahunan dalam juta dolar. Dan ini data dari 5 perusahaan. Dan soal terakhir nih, hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Seorang ekonom ini ingin mempelajari hubungan antara belanja pemerintah dan miliaran dolar dan pertumbuhan ekonomi tahunan dalam persen. Dan ini data yang tahu. Dan 10 soal ini akan kita bahas di kelas nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.